Kalau kalian main affiliate tapi akunnya masih segitu-segitu aja, penjualan masih segitu-segitu aja, jangan-jangan kalian belum tahu fitur yang satu ini. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas satu fitur yaitu pusat kreator Shopee. Nah, jadi sebenarnya buat apa sih Mas Diki pusat kreator Shopee ini? Untuk di pusat kreator Shopee itu banyak ya pendata-dataan, ada kayak data riwayat pelanggaran, data riwayat live streaming kita terakhir itu kayak gimana, kita bisa lihat videonya di sana, terus penjualannya di sana, semua ada. Jadi ini tuh ngomongin semua tentang perdataan. Gitu. Oke, jadi gini, kalau diperhatiin kenapa perdataan penting? Karena kayaknya saya sering banget kerasa kayak kreator tuh dikit-dikit pakai feeling, bener gak sih Mas? Iya, dikit-dikit pakai feeling. Harusnya kan pakai data. Iya, jadi kayak misalnya nih, aduh kenapa ya live-nya anyap terus, perasaan udah gini gitu. Nah, pakai perasaan, bener nggak? Perasaan gitu. Jadinya nggak tahu nih realnya kayak gimana. Yuk, penasaran kita lihat langsung yuk. Dan kita bahas apa sih manfaatnya dari pusat kreator ini. Jadi cara lihatnya adalah pertama kita pura-pura lihat Shopee video dulu. Oke, nah di sini masuk ke pojok kiri atas. Kiri atas. Nah di sini ada pusat kreator. Oke, dan teman-teman perlu diingat kayak gini ya. Cara masuk pusat kreator ini mungkin nggak sih nanti berubah-berubah? Bisa aja. Jadi gini, halaman masuknya bisa jadi berubah-berubah. Belum tentu ketika teman-teman lihat di video ini seperti apa nanti sama persis karena Shopee itu berkembang banget platformnya. Nah, tapi di pusat kreator ini kita bisa lihat ada live, ada video, ada produk terlaris secara utama. Apa nih bisa lihat? Oh, peringkat kreator teratas. Jadi ini adalah orang-orang yang punya yang lagi bagus ya. Lagi bagus trafficnya. Sebenarnya dengan kita tahu yang lagi bagus, kita bisa ngapain sih Mas? Kita bisa jadiin dia trendsetter gitu. Kita lihat cara dia nge-live-nya kayak gimana, promosinya kayak gimana. Bisa di ATM ya. Boleh nggak ATP? ATP apa? Amati tiru plak. Soalnya gini Mas, jangankan kreator. Kita MC-an aja, kita bikin apa sering di ATP. Iya. Jadi boleh nggak? Sebenarnya jangan atuh. Sebenarnya kalau jadi ATP jadi kayak nggak punya harga diri nggak sih? Iya. Ya, jadi kreator itu harus punya personal branding sendiri. Betul banget. Betul banget, itu dia poinnya. Jadi teman-teman kalau gitu teman-teman bisa lihat buat amati, tiru dan modifikasi. Jadi lihat dengan gayanya teman-teman. Contoh kita kalau mau niru gimana nih Mas lihatnya? Kita lihat si ini dulu deh nih. Merlani. Nah, nah ini kan dia lagi nggak nge-live nih, berarti nggak ada. Nah, mungkin kita bisa lihat aja contoh video-video yang dia posting itu kayak gimana sih gitu. Oh, dia videonya kayak gimana, cara bikinnya. Oke. Terus hashtagnya nih yang dipakai. Hashtagnya apa? Sebenarnya kalau teman-teman perhatiin ya dari sini ya, kalau video ya saya bisa ngerasa kayak gini simpelnya. Ini kita bisa ngambil cut-to-cut-nya tuh kayak gimana? Kebayang nggak? Jadi kayak sini ini kurang lebih kita hitung nih berapa detik nanti 1, 2, 3 nih misalnya nih gerakannya berapa detik, ininya kayak gimana, cara dia ngomongnya kayak gimana gitu kan tuh, angle-nya kayak gimana ya gitu. Jadi itu yang kita bisa lakuin gitu. Jadi kalau secara Shopee video, secara live gitu ya kita bisa lihat. Sama ini juga. Apalagi nih Mas? Nah kan di video kan aku pernah ngebahas tuh waktu itu soal hashtag oranye dan hashtag biru. Katanya yang trending itu lihatnya di mana? Ya lihat di sini aja kreator-kreator gede pakai hashtag biru mana, hashtag oranye mana. Ada kan di sini itu racun Shopee, spill racun Shopee, Super Beauty Day, New Arrivals. Jadi itulah yang kita bisa lihat nih ya dari situ ya selain inspirasinya. Oke. Tadi kita udah lihat dari kreator ya. Terus ada inspirasi video itu adalah kayak template-nya lah, videonya kayak gimana. Oke. Nah, di sini hashtagnya ada. Hashtag yang lagi rame. Apa? Terus yang musik yang sering lagi dipakai atau apa aja gitu. Nah ini tuh harus dicek kan, jadi jangan asal upload, yang penting musiknya enak, tapi musiknya nggak ngetrend, kan nggak akan happy jadinya. Oke. Terus apa lagi nih Mas? Ini kan kita lihat peringkat kreator. Jadi ini kita lagi video ya. Terus kita bisa lihat kalau live gimana? Nah, live itu di sini ya ini biasa buat live streaming kan. Nah, ada buatan reminder, pengaturan reminder. Jadi nanti kita misalkan mau bikin apa ya? Kalau di YouTube itu Premiere. YouTube Premiere. Iya. Yang mau mulai nanti ditunggu jam segini akan live gitu. Terus sama di sini ada daftar putar ulang. Misalkan kita mau lihat nih tadi kita live-nya bagus atau enggak ya gitu buat diperbaiki lah ke depannya. Lihat aja nih di sini daftar putar ulang kita live-nya yang kapan itu ada, di sini datanya, rekamannya semua ada. Nah, di sini catatan aktivitas. Nah, riwayat bonus koin kita yang hilang seberapa, riwayat lelang gitu yang jadi ketahuan juga ketika teman udah bikin bonus koin dapetnya tuh kayak gimana sih. Jadi kayak gini, kan sering banget ngerasa, aduh aku boncos terus nih. Boncos kenapa? Misalnya, karena ngasih bonus koin. Padahal ketika dia bagi 50.000 dapetnya 1 juta. Itu kan nggak boncos ya? Nggak boncos.
Bener, jadi jangan pakai perasaan, semuanya itu bener-bener by data. Menggunakan data Nah, gitu ya. di sini juga ada performa live. Nah, performa live yang di sini itu 7 hari seminggu. Nah, nanti di sini bisa kelihatan gitu. Terus kalau misalkan kan itu mingguan, ada yang bilang ya, hari ini mau boncos gak kayak kemarin. Ya lihatnya per hari. Bener nggak nih hari kemarin boncos sama hari ini? Atau jangan-jangan sebenarnya sama-sama aja. Sama aja. Atau kita perasaan kita yang aja, berbeda gitu ya. Jadi jangan pakai rasa gitu ya. Rasa, tapi dilihat dari data aja. Oke. Gitu. Misalkan 22 sampai 28, kita ngerasanya minggu ini tuh jelek penjualannya. Coba kita lihat lagi ke minggu belakang. Bener nggak gitu. Ternyata di minggu belakang, ternyata minggu belakang penghasilannya lebih jelek. Kan berarti justru ada peningkatan. Oke, terus udah gitu ada apa lagi nih Mas? Ini mah biasa untuk tes streaming gitu. Jadi sebelum kita live streaming itu kita mau ngecek mastiin perangkat kita ready. Udah oke apa enggak? Mic-nya udah ready. Nah, gini. Tes streaming ini kenapa harus dibikin fitur khusus? Kan suka banyak yang ngerasa, kalau mau tes mah udah aja klik nyalain, nanti matiin. Ya enggak tuh kan nanti kena pelanggaran kalau mic-nya nggak nyala. Nah, itu dia tadi. Atau bahkan gini sebenarnya Mas, kadang yang orang nggak sadar ya. Ternyata kita mati nyala tuh ngerusak algoritma. Iya, ngerusak banget itu. Jadi kayak misalnya nih kita sebenarnya cuma tes 5 menit ya, terus kita matiin lagi. Nah, itu ngerusak. Jadi jangan lakuin itu. Gitu. Nah, di sini ada iklan live gitu. Di sini ada performa datanya gitu. Jadi selama kita ngeluarin iklan itu, misalkan hari ini kita ngeluarin 25.000. 25.000 ini jadi berapa penonton, jadi berapa pesanan, biaya yang dikeluarin berapa, penjualannya berapa dari per iklan itu. Kayak gitu ada di sini. Jadi tahu ya ininya secara realnya. Terus di sini ada juga edukasi streamer. Jadi mungkin kayak kreator-kreator baru yang pengen tahu nih tips and trick ala Shopee, terus dapetin engagement kayak gimana, fitur-fitur Shopee Live. Nah, teman-teman bisa buka di sini atau larangan apa aja. Karena banyak nih, ini yang larangan ini paling penting untuk dipelajarin sama kreator biar gak asal-asalan bikin konten, asal-asalan Gitu. Terus apa lagi nih Mas? Oke, nah di sini biasa, udah di sini cuma pendataan sih, kayak data penjualan. Data-data yang lain ya. Oke, gitu. nah sekarang gini, saya pengen bahas ya. Suka banyak yang ngerasa kayak, aduh ini akun saya tuh kena shadow ban. Karena banyak pelanggaran. Ngeceknya di mana sih? Ngeceknya di sini aja. Teman-teman masuk aja nih ke riwayat pelanggaran. Oke, ketahuan nih. Jadi dosa-dosanya apa aja? Kelihatan sama seminggu. Sebenarnya gini, kalau banyak dosa, trafiknya suka turun nggak sih? Iyalah. Oh, kan kalau dibaratin di tangga kita tuh nanti di bawah dulu gitu, dikebawahin gara-gara ada pelanggaran. Banyak dosanya hilang, baru bener. Naik lagi nanti ke atas. Biasanya butuh berapa lama buat dosanya hilang? Kalau biasanya tergantung pelanggaran. Kalau pelanggaran ringan 3 hari sampai seminggu. Kalau pelanggaran berat sebulan sampai 2 bulan. Ada juga yang nggak bisa diapa-apain, udah gitu jadi akun mati. Kayak misalkan contohnya akun itu kan akun live streamer itu harus rajin dipakai tiap hari live. Bener. Gitu. Nggak boleh kalau misalkan aku mau liburan seminggu ke depan nggak akan live, itu bisa jadi nanti akun mati suri kalau kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu, jadi kalau lagi liburan juga kalau bisa live aja. Misalkan kita cuman sempatnya sejam nih, ya sempetin aja sejam, yang penting akun kita itu ada kehidupan, ada data penjualan. Oke. Oh sama ini. Apa lagi nih? Ada lagi. Kan suka ada yang nanya nih, ya terus aku lihat produk yang lagi rame di mana? Kan aku suka nyuruhnya tuh, kakak kalau mau jualan cari produk yang lagi rame penjualannya. Terus lihatnya di mana? Ada di sini produk teratas. Nah, di sini ada nih produknya apa aja, komisinya apa. Ini semua produk-produk yang memang lagi laku. Gitu. Nah, video dari terlaris ini, ini produk-produk yang laku di Shopee Video. Jadi teman-teman bisa cari referensi untuk masukin produk dari sini. Ibaratnya gini teman-teman, kalau buat biar gampang ya, teman-teman kalau mau laku itu jauh lebih gampang ngejual produk yang udah laku dibandingin ngejual produk yang kita setengah mati yakinin, bener nggak? Iya. Nah, daripada teman-teman capek-capek, lihatlah di sini dikasih tahu tuh sama Shopee ini produk teratas tuh ini. Nah, teman-teman tinggal atur maunya gimana. Kebayang nggak? Maunya tuh contoh, saya memang mau main di mainan anak-anak. Ya udah, kita lihat produk teratas anak-anak apa aja, nah itulah yang kita jual. Gitu kan. Sambil misalnya kalau mau nyelipin nih, kan yang namanya afiliator atau live streamer kan suka pengen cari cuan ya. Iya. Nah, cari cuan gini kayak kita di Mea nih, sering banget ya ada seller-seller yang mau bayarin teman-teman buat nge-live masuk etalase, live berbayar. Nah, teman-teman dicampur. Jadi kalau misalnya saya belajar ya tentang live streaming itu ada 3 jenis produk tau nggak yang harus disiapin. Satu, produk yang traffic generator. Traffic generator itu adalah produk-produk yang mendatangkan traffic ke dalam sini. Biasanya produk-produk viral, produk-produk rame. Kalau waktu kemarin zaman Covid itu masker. Ya kan semua orang butuh masker gitu kan.
Atau kalau kayak di TikTok tuh, kalau diperhatiin ya TikTok tuh dari kapan? Tisu, ya kan? Kayak Shiba chopper. Ya semua orang jual itu kan. Iya. Jadi kayak semua orang jual tisu, semua orang jual apa, gitu kan. Nah itu adalah yang traffic generator. Nah tapi traffic generator kadang untungnya dikit. Emang. Nah kan teman-teman pasti pengen buat affiliate buat gede tuh butuh produk yang untungnya banyak. Iya. Karena kenapa untungnya dikit? Banyak yang ngejualin dengan harganya variasinya juga banyak. Iya. Nah produk yang untungnya banyak teman-teman perlu gabungin. Jadi ketika lagi rame-ramenya jualan sebentar. Yang komisinya gede, komisinya ekstra gitu kan. Harganya lumayan. Karena kalau komisi gede juga kalau barangnya murah kan duitnya receh ya ujungnya. Gitu, bener nggak? Nah sama ketiga produk yang memang kita lagi uji coba. Misalnya nih produk, nah kalau di Mea tuh kan di MCN kan kita banyak seller yang mau ngasih buat dibayar ya. Nah itu adalah produk uji coba. Jadi kalau teman-teman lihat ini produk oke, bagus, teman-teman nanti bisa masukin ke kategori produk traffic generator atau produk yang memang bisa ngasilin untung. Gitu. Apalagi nih Mas di ini yang kita perlu penting ini bahas. Kayak bahasa lagi nih GMV driver, produk-produk yang ngasilin GMV paling besar. Penjualan, omset. Bener. Omset juga kan bisa dilihat dari situ gitu kan, karena kalau produk trending otomatis bisa jadi GMV driver juga gitu. Betul. Gitu. Betul udah banget. Sih paling di situ aja. Nah, jadi itu dia tadi A sampai Z ya enggak A sampai Z yang cukup detail tentang ada apa aja sih di pusat kreator Shopee. Jadi kalau teman-teman banyak yang ngerasa kayak aduh, live-nya ngerasanya gitu-gitu aja, kontennya gitu-gitu aja, omsetnya gitu-gitu aja. Ingat, jangan pakai perasaan, tapi pakai data. Pakai data. Gitu.